Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Citra Hati, saya dosen ilmu komunikasi di FISIP UIN Raden Patah, Palembang. Baik, teman-teman, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka kenalan dong. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, ada adagium yang menyatakan orang yang sukses adalah orang yang pandai berkomunikasi, atau orang yang punya kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, tentunya komunikasi itu penting sekali bagi kehidupan kita. Ya, kita mau bersosialisasi, kita mau berdagang, kita mau beradaptasi, berpendidikan, semua butuh komunikasi. Lantas, kita kenalan yuk sama pengantar ilmu komunikasi. Baik teman-teman, sebelum kita berbicara panjang tentang komunikasi, kita pemahaman awal dulu terhadap ilmu komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Nah, mengutip dari tokoh legend, tokoh komunikasi dunia, Harold Laswell, beliau menyatakan bahwa makna komunikasi itu melibatkan komunikator, yaitu pemberi pesan, kemudian ada medianya, kemudian ada penerima pesan, dan ada efek atau tujuan dari umpan balik dari pesan yang disampaikan. Kemudian ruang lingkup dari komunikasi itu sendiri, yang pertama ada komunikator. Apa sih komunikator? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau pemberi pesan. Nah, pesan ini pasti ada yang menyampaikan, teman-teman. Tidak mungkin pesan itu tersampaikan kalau tidak ada yang menyampaikan pesannya. Jadi pesan itu hadir, ada yang menyampaikannya. Kemudian dari elemen komunikasi tadi ada pesan. Ada pesan yang disampaikan. Pesan adalah salah satu aspek penting dalam komunikasi karena tidak mungkin ada komunikasi tanpa adanya pesan. Tujuan dari pesan ini sendiri boleh jadi hanya sebagai informasi atau sebagai pengaruh. Kalau bahasa anak gaulnya sekarang itu influencer gitu ya. Kemudian ada penerima pesannya. Nah, penerima pesan ini yaitu siapa yang menerima pesan itu. Nah, tentunya akan berbeda ketika kita menyampaikan pesan kepada balita, remaja, orang dewasa, atau orang tua. Tentunya ada strategi komunikasinya sendiri. Nah, kemudian ada media. Media yang digunakan dalam berkomunikasi, yang media ini tepat tentunya akan membuat pesan itu yang disampaikan itu tepat sasaran, teman-teman. Dan sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi pesan. Dan yang terakhir adalah efek atau tujuan dari pesan itu ingin disampaikan seperti apa. Namun hati-hati teman-teman ya, karena boleh jadi pesan yang disampaikan itu sesuai harapan atau bisa bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Contohnya, kita inginnya tujuan dari komunikasi itu menghibur. Tapi gara-gara ada hal-hal yang berkaitan dengan ras, suku, agama, malah jadi jadi bentrok seperti itu. Nah, jadi itu yang bertolak belakang, teman-teman. Dan berbicara lagi dengan komunikasi, ada proses komunikasi, teman-teman. Dan salah satu tokoh komunikasi menyatakan bahwasannya kita sebagai seorang manusia itu adalah orang yang tidak bisa tidak berkomunikasi. Itu artinya apa teman-teman? Dalam kondisi apapun, kita sebagai manusia atau individu pasti menyampaikan pesan. Ya, mau kita diem, mau kita lagi sendirian, duduk di pojokan, atau kita mau berjauhan sekalipun, tetap menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, lantas bagaimana bisa berkomunikasi begitu ya? Nah, ini terdapat bentuk dari komunikasi itu sendiri, teman-teman. Yang pertama, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang disampaikan lewat words atau kata-kata. Kemudian komunikasi verbal itu disampaikan juga dalam bentuk kata-kata, dan komunikasi nonverbal itu non kata-kata ya, bisa menggunakan contohnya bahasa tubuh, kemudian gestur, kemudian mimik wajah, sentuhan, penampilan, dan lain-lain. Nah, berikut bagian pengantar awal dari ilmu komunikasi, teman-teman. Tentunya akan banyak hal yang bisa kita ceritakan dari ilmu komunikasi itu sendiri. Tadi setelah kita berbicara pemahaman awal komunikasi, yaitu proses terjadinya pesan dari komunikator ke komunikan, kemudian ada medianya, kemudian ada tujuan akhirnya, pesan apa yang ingin disampaikan, dan apakah pesan itu bisa berpengaruh. Nah, dan banyak teman-teman yang bisa kita sampaikan lagi dalam dalam mata kuliah ilmu komunikasi itu sendiri, karena ilmu komunikasi itu luas sekali cakupannya ya. Nanti di mata kuliah
sebagai pengantar ilmu komunikasi, kita bisa berbicara komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi politik, teori komunikasi, dan banyak lagi teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari pengantar ilmu komunikasi teman-teman. Saya akan tutup dengan pantun teman-teman ya. Oke, pakar komunikasi janganlah berselisih, mari sepakat mencari solusi. Cukup sekian dan terima kasih, insya Allah akan berjumpa lagi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.